Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya hari ini kita bisa berjumpa di Indrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua suri dan terbaik, contoh terbaik di dalam tata cara berkehidupan, tata cara beribadah, serta khususnya di dalam perdagangan. Insya Allah kita bisa mengikuti suri dan beliau sampai akhir zaman nanti. Rekan-rekan bujang ekspor, hari ini saya ada di Sanur, ya, tempatnya di Hotel Mercure Sanur Beach, ya. Ada kegiatan Forum Koordinasi Pengembangan Ekspor Nasional Bali, UKM Bali Go Export, ya, kerjasama antara Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, dan DPR RI Komisi 6. Nah, ini kami hadir sebagai salah satu narasumber di dalam kegiatan tersebut. Nah, rekan-rekan pejuang ekspor, hari ini saya akan memberikan satu tip terkait dengan strategi bagaimana memulai bisnis ekspor. Sejauh ini teman-teman banyak yang fokus kepada hambatan. Apa itu? Adalah terkait dengan permodalan, ya. Jadi ada beberapa yang belum jalan tapi sudah mikir terkait dengan modal. Nah, modal atau identik dengan uang. Hal ini coba akan kita uraikan berdasarkan pengalaman saya pribadi di dalam bisnis ekspor. Kami memaksimalkan modal itu dalam arti tidak modal secara uang, ini juga bisa berhasil. Dan juga di dalam bisnis usaha kami tidak menggunakan pembiayaan dari bank manapun. Artinya kami bebas riba sampai saat ini. Nah, ini pun ternyata bisa berjalan dengan baik hingga saat ini. Dan alhamdulillah usaha saya dan saya pribadi terus terang aja tidak menggunakan hutang atau apalagi hutang riba. Ini alhamdulillah karena semata-mata Allah memberikan jalan kepada kita. Nah, insya Allah saya akan share bagaimana saya memaksimalkan di dalam bisnis ini dengan tidak banyak modal uang dan juga tidak hutang. Ada beberapa formula yang memang saya terapkan di situ. Tetapi formula ini tidak semata-mata yang bisa membuat sukses. Artinya, kesuksesan yang saya terima saat ini hingga terbebas dari hutang sama sekali itu semata-mata karena pertolongan Allah SWT. Jadi hanya Allah yang bisa membantu dan ikhtiar saya gunakan semaksimal mungkin. Di dalam strategi ini saya akan share. Kalau di dalam dasar-dasar akuntansi, ya, terkait dengan manajemen keuangan, harta atau aset itu sama dengan hutang plus modal, ya kan? Ya, kalau kita pelajari di dunia akademis, ya, harta atau aset itu sama dengan hutang plus modal. Nah, saya mempunyai konsep karena sudah tidak ingin berhutang, saya menghilangkan hutang. Artinya harta sama dengan modal tanpa ada kata-kata hutang di situ, ya. Jadi harta atau aset itu sama dengan modal kita. Nah, ini yang harus kita olah, ya. Jadi aset Anda atau modal Anda itu pure milik Anda sendiri, tidak ada dari pihak lain. Nah, modal sendiri itu ada dua, material dan imaterial, ya. Material tentu berupa uang. Nah, bagi rekan-rekan yang bermasalah terkait dengan modal yang terkait dengan uang, ini bisa menggunakan konsepsi kedua, modal berupa imaterial. Ini yang kita gunakan, ya, modal imaterial. Nah, apa modal imaterial yang kita gunakan? Ya. Modal yang kita gunakan itu adalah yang sudah tersedia di dalam diri kita sendiri.
yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sendiri, yaitu berupa daya pikir kita. Daya pikir kita. Dan langkah selanjutnya, daya pikir kita itu kita kembangkan atau maksimalkan daya pikir kita. Mungkin kalau kita berpikir sedikit, kita berpikir lebih luas lagi. Kita maksimalkan dengan pertanyaan how to, ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, di situ. Ya, jadi kami mengembangkan maksimalkan daya pikir yang ada pada kita. Oleh karena itu, di dalam seri saya yang lalu, saya mulai bisnis ekspor, tidak punya modal uang untuk beli kopi, saya sendiri tidak bisa. Saya belajar, berpikir keras, akhirnya ketemu suatu cara bahwa saya ambil kopi dari supermarket, ya, saya pindahkan kemasannya dan itu berjalan. Terus mulai bertahap, mulai produksi kecil-kecil, kemudian sampai bisa produksi yang besar. Nah, ini salah satu dalam bentuk pengembangan daya pikir kita. Itu yang pertama, ya. Pak, apakah ekspor itu tidak pakai modal? Bisa. Apakah harus pakai modal besar? Nah, ini pertanyaan yang sangat logis sekali. Nah, di dalam pengembangan daya pikir itu kita breakdown lagi terkait dengan kapan kita tanpa modal, kapan kita menggunakan modal dalam arti yang terbatas, dan kapan kita ada modal yang besar atau tanpa modal sama sekali. Jadi kami ada 3 cara waktu itu. Jadi yang tanpa modal itu kita ketika membangun internal perusahaan kita, ya. Contoh membangun internal perusahaan, Anda riset produk tidak pakai modal, ya kan? Mungkin kalau sekarang ini paket internet sudah jadi hal yang biasa, jadi itu kita anggap sudah tidak pakai modal karena tanpa bisnis pun semua sudah pakai paket internet, ya. Riset bisnis, belajar produk knowledge yang sedetil-detilnya itu juga tidak pakai modal. Membuat nama perusahaan, ya, nama saja, tidak legalitas, ya. Membuat nama perusahaan itu juga tidak pakai modal. Membuat rencana kerja, kapan membuat company profile, kapan mulai promosi, kapan membuat logo, kapan membuat ini, itu juga tidak modal. Ini kita hanya duduk manis, mengembangkan daya pikir kita kerjakan sambil ngopi, maksimalkan daya pikir. Kemudian ada lagi yang sering diabaikan oleh rekan-rekan pejuang ekspor, itu adalah analisa SWOT. Analisa strength, weakness, opportunity, and threat. Kekuatan, kemudian kelemahan kita, kesempatan kita, dan juga ancaman. Ini juga jarang atau teman-teman banyak yang mengabaikan, ya. Nah, ini yang kita susun terlebih dahulu. Kami punya kelemahan, tidak punya dana banyak, tidak punya karyawan, tidak punya legalitas usaha, tidak punya tempat usaha, tidak punya kantor usaha, dan lain sebagainya. Kita tulis satu persatu. Kekuatan kita apa ini? Pengetahuan ekspor bagus, supplier banyak, koneksi banyak, ini, nah, gitu. Opportunity kita tulis. Nah, itu kita buat yang kalau kita ketemu kelemahan, kemudian ketemu opportunity, kita buat strategi namanya weakness opportunity. Untuk meminimalkan kelemahan kita untuk meraih peluang pasar. Nah, itu kita susun dulu, dan itu pasti tanpa modal. Yang kedua, itu kita breakdown lagi, masuk ke market development. Nah, ini sudah mulai pakai ada modal, ya, modal terbatas. Misalkan waktunya jalan mencari supplier. Nah, ini tentu sudah mulai modal, ya kan? Mulai ke supplier. Kita udah mulai mantap nih, mau bangun satu legalitas usaha, ya, sudah ada pakai modal, ya. Walaupun sekarang ada PT perorangan yang cukup kecil, 50.000, ya, bayar di PNBP-nya, atau mau bikin CV atau PT, ya, data kontrak, itu udah pakai modal, ya. Ini terus kemudian mulai melakukan persiapan promosi, ya. Pasang di marketplace Facebook, ya. Kemudian kita mulai jejaring, kita mulai jalan-jalan, koneksi dengan para teman-teman, ya. Di situ itu sudah
mulai kita menggunakan modal, nah namun modal itu bisa terbatas atau nggak banyak banget. Nah ini sudah kita mulai persiapkan, karena di dalam market development ini tentunya sudah ada effort ya, mau nggak mau. Paling tidak minimal modal Anda ya paket internet itu kan. Kemudian yang ketiga, ini kita kembangkan lagi di dalam strategi ini adalah ketika melakukan transaksi, ya dealing transaksi. Ini pun terjadi pada bisnis saya. Jadi ketika kita sudah melakukan dealing transaksi dan kelemahan kita adalah terkait dengan permodalan uang, ya, kami harus membayar ke supplier, ya, karena kami ingin supplier saya happy dalam bekerja, sehingga saya harus menyampaikan bahwa ataupun supplier juga minta pembayaran down payment atau barang keluar sudah lunas. Ya, saya suka model pembayaran ini karena apa? Agar supplier itu sustainable bisnisnya jalan. Jangan sampai supplier itu selain menjaga kualitas tapi juga akan kesulitan di dalam permodalan. Makanya di dalam kami melakukan kontrak dengan supplier itu pembayaran lunas sebelum barang dikirim. Nah, bagaimana permodalan yang harus kita gunakan? Maka kita melakukan strategi pembayaran kepada calon customer kita dengan cash in advance. Sampai sekarang ada customer yang membayar 100% sebelum diproduksi atau down payment 50%, sisanya belum lunas. Artinya ketika kita sudah menggunakan transaksi ekspor, baik nilainya kecil ataupun sampai kontainer, itu pembayaran sudah jelas. Artinya kita dibayar cash in advance. Itu teman-teman ya. Jadi ada beberapa permodalan itu yang kita rangkum seperti itu. Ini sudah kita jalankan sampai sekarang, alhamdulillah. Dan tentu bagaimana kita bisa meyakinkan ini adalah how to yang selanjutnya. Makanya di dalam market development itu kita persiapkan product profile. Bagaimana kita relationship dengan supplier, bagaimana kita belajar metode pengiriman barangnya, belajar tentang prosedurnya, sehingga begitu komunikasi bisnis secara intens dengan calon customer trust kepada kita, ya, respon kita cepat dan lain sebagainya. Nah ini ya, ini di dalam 3 hal ini yang harus Anda jalankan. Nah, ada hal-hal yang perlu agak dihindari teman-teman, yaitu adalah kita kepada fokus tujuan, ya, fokus kepada tujuan, fokus kepada keberhasilan, jangan fokus kepada kelemahan, ya. Kalau kita hanya mikir kelemahan, ancaman, itu akan menghambat bisnis kita, ya. Yaitu tadi, kalau kita waduh modalnya gimana ya, waduh bagaimana kita bisa khawatir kalau nanti di bypass customer, di situ itu hambatan-hambatan itu bisa membuat kita itu tidak berjalan. Jadi ibarat bisnisnya seperti tadi itu, ada air mengalir gitu ya. Cuma kita arahkan supaya aliran kita tepat, sehingga kita benar-benar fokus terus, jalan terus. Nanti akan ketemu yang dikatakan rumit, itu akan ketemu, terurai dengan jalan konsultasi, belajar dan lain sebagainya. Itu sama juga kondisi yang saya alami waktu itu. Jadi rekan-rekan, yang strategi yang lainnya itu adalah Anda jangan fokus kepada hambatan, ya, fokus kepada kelemahan dan ancaman, tapi fokus kepada opportunity dan kekuatan yang sudah diberikan kepada kita. Nah ini yang kita memaksimalkan daya pikir kita. Nah ini sudah berjalan baik sampai saat ini. Order juga mengalir, alhamdulillah sampai saat ini. Minggu kemarin kedatangan 2 customer dari Rusia sama teman customer existing dari Jordan. Kita mendapatkan order 2 kontainer, alhamdulillah. Ini sudah diproses oleh supplier kami yang ada di Jawa Tengah. Nah ini artinya ini kita bisa jalankan. Kemudian selanjutnya, karena order itu kita yakini semua adalah datangnya dari Allah, maka kita gunakan marketing langit yang harus diperkuat, ya, diperkuat. Dulu sudah saya sampaikan, amalan-amalannya ikhlas, ya, ikhlas. Kita memang nggak punya modal,
ikhlas kita nggak punya kapasitas kita kecil, ikhlas kita nggak punya tenaga kerja lain atau partner, kita masih sendirian. Nah, kita ikuti, kita terus jalan, tetap bersemangat ya, bersemangat. Kemudian sungguh-sungguh, manjada wajada, ikuti setiap pelatihan, catat kalau ikut pelatihan, mulai kerjakan company profile, mulai kerjakan business plan, mulai kerjakan work plan, mulai kerjakan analisa SWOT ya, itu manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Yang ketiga itu adalah sabar. Nah, sabar ini penting sekali karena banyak teman-teman yang sudah menjalankan A, B, C, D, F yang on the track, tapi kok belum dapat order ekspor. Sabar, karena apa? Order ekspor itu datangnya dari Allah ya, itu tinggal Allah lihat kesiapan kita cocok, turun, maka dekatkan diri Anda kepada Sang Pencipta langit dan bumi ini ya, yang sudah memiliki kita semuanya ya. Jadi kepada Allah kita dekatkan, mungkin dengan cara ngaji kita diperbaiki, hafalan kita, sholat kita, ya sedekah kita, infak kita, dan lain sebagainya. Gunakan maksimal agar Allah tersenyum ya melihat action kita. Kita sudah action, nah nanti adalah rezeki akan turun. Yang keempat, yakin ya, yakin bahwa Anda bisa ekspor, tidak hanya kecil tapi besar, kontaineran ya. Yakin ada kontainer, kita berdoa ya, disolawati. Nah, saya juga begitu, ada kontainer berdoa, ya Allah semoga bisa ekspor 1 kontainer. Dan alhamdulillah ketika kami menulis target ekspor ya, tahun lalu tulis Eropa Timur, bismillahirrahmanirrahim, bisa masuk Eropa Timur, Middle East, Southeast Asia dan sebagainya ya. Itu tahun 2012 saya ngeklik target saya, dan secara tidak saya sadari ternyata negara-negara yang dulu saya klik ya target ekspor sudah masuk semua. Eropa Timur ke Slovakia ya, ke Taiwan, ke Korea, kemudian ke Australia, Malaysia, Singapura, dan alhamdulillah Timur Tengah. Nah, dan dikabulkan sama Allah. Karena apa? Keyakinan. Dan Allah pun sudah menyampaikan bahwa terkabulnya doa hambaku tergantung dengan keyakinannya juga. Maka Anda harus yakin. Nah, ini adalah tip yang kami berikan kepada Anda yang mungkin teman-teman ada kesulitan di dalam permodalan, khususnya uang. Tetap semangat ya. Ada contoh banyak teman-teman bisa berbisnis ekspor tanpa banyak menggunakan uang banyak ya. Bahkan murid-murid kami sudah laporan, Pak sekarang pembayarannya 100% di depan. Nah di situ ya, jadi tidak menunggu pengalaman dulu. Tanamkan di dalam bisnis Anda, tanamkan di dalam keyakinan Anda bahwa Anda bisa menjalankan bisnis ekspor dengan benar. Nah, selamat mencoba strategi ini, tetap semangat, dan jangan lupa perbaiki amal ibadah Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.